Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Ida Prajan Mika dengan NRP 502523115. Dan rekan saya yang akan mendemokan itu berikutnya adalah Ibu Warna Data Pratama dengan NRP 502523115. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan apa yang saya dan Arda sudah buat, di mana itu sebuah website dengan nama Kapuas, di mana website ini adalah website yang berfungsi sebagai layanan inventaris untuk penjual-penjual ataupun pengguna-pengguna yang berkepentingan seperti itu. Bisa dilihat dari sini di sini kita ada di main-nya, jadi perlu masuk atau daftar. Baik, di sini ada beberapa jenis-jenis layanan yang kami kirim, yang kami berikan. Dan di sini ada beberapa alasan yang kenapa Bapak bisa memilih kami dalam menggunakan website ini untuk menyimpan. Dan ini adalah review yang bisa dikatakan review dari beberapa orang. Ada frequently asked question-nya juga. Dan di sini ada footer di mana berisi about us, quick links, dan juga kontak kami. Di mana kontak-kontak ini semuanya berfungsi seperti itu. Jadi bisa kalau di sini bisa langsung ke TikTok, TikTok kami. Kemudian di sini ada Instagram kami. Dan mohon maaf sebelumnya LinkedIn-nya masih akan agak ribet untuk dibuat, jadi belum masuk. Kemudian quick links-nya berfungsi untuk seperti ini dan bisa kita lanjutkan. Jadi untuk mengakses layanan kita yaitu di inventaris, kita harus masuk terlebih dahulu. Jika kita memaksa untuk masuk inventaris, kita akan langsung diarahkan ke page login. Sebelumnya saya sudah membuat username saya. Tetapi jika belum bisa membuat username, bisa menggunakan register terlebih dahulu. Terdapat nama, username, email, dan juga password. Dan setelah register, kita bisa login. Dan misalkan kita melupakan password, kita bisa menggunakan lupa password. Tentu, jika tadi username yang saya buat, saya berv, dengan password, kan kita bisa remember ini juga. Nah, login. Tampilannya akan sama seperti sebelumnya, namun terdapat beberapa menu baru yaitu akun, status, dan harga. Untuk harga dan status ini kami belum sempat membuat, jadi kami lebih fokus kepada inventarisnya saja. Semuanya sama seperti di bawah. Jadi kita langsung saja ke inventaris. Di page ini, inventory.php adalah layanan kami yang sebenarnya. Jadi kita bisa menambahkan barang di sini dan kita bisa melihat barang-barang apa saja yang sudah masuk. Ya, misalkan kita tambah barang, terdapat nama produknya yang bisa kita masukkan. Seperti tadi saya sudah mencoba nama produk, jumlahnya misalkan satu laptop TUF gaming, harga satuannya 11.500.000. Tanggal masuknya kita bisa yaitu kalender, kita bisa langsung masukkan tanggal sekarang. Dan kita juga sebenarnya bisa menambahkan gambar seperti yang saya tambahkan tadi, ya, gambar laptop saya sendiri. Eh, Kemudian kita bisa kategorikan apa saja jenis barangnya dan sebenarnya ini perangkat elektronik. Dan kita submit, tunggu sebentar. Baik, bisa dilihat sudah masuk ID-nya yaitu 7. Laptop TUF gaming, harga satuannya sudah masuk juga, jumlahnya satu, tipe perangkat elektronik, gambarnya sudah terlihat juga seperti walaupun agak kecil, dan tanggal masuk dan juga aksi. Di aksi ini kita bisa mengakses update untuk mengganti gambar, mengganti kategori dan semuanya. Dan juga kita bisa menghapus produk ini, kita bisa hapus. Saat kita hapus, maka produknya akan hilang seperti itu. Jadi untuk layanan lainnya, ini layanan utama kami, di mana kalau kita menekan logo ini, kita akan kembali ke main uh, index. Kemudian kita bisa ke profile kita untuk men-setting semua profile tentang hal-hal tentang kita. Kita bisa mengubah namanya, nama dari nama kita sendiri. Kita bisa mengganti password. Jika tidak ada, kita bisa kembali langsung ke back lagi. Dan kita bisa log out dan akan kembali ke seperti yang tadi. Dan jika kita masuk inventaris lagi, akan kembali diarahkan ke page login. Seperti itu. Sekian terima kasih dari bagian front end. Akan dilanjutkan ke teman saya di bagian back end.
Baik, jadi saya akan menjelaskan web kami yaitu kapuas.com dari segi backend-nya. Jadi kita mulai dari bagian paling depan yaitu index.php. Jadi di sini terdapat 4 alur. Jadi di bagian navbar itu terdapat 4 halaman yang dapat dikunjungi oleh user. Yaitu yang pertama adalah layanan, yang kedua inventaris, yang ketiga ada masuk, dan yang keempat ada daftar. Tetapi yang untuk layanan ini kami masih berusaha mengembangkannya. Jadi kami akan arahkan ke halaman maintain.php. Untuk selanjutnya inventaris. Untuk inventaris sendiri itu akan diarahkan ke halaman inventory.php. Akan tetapi sebelum user dapat memasuki halaman itu akan mengarahkan user terlebih dahulu ke halaman login untuk memastikan bahwa user benar-benar mendaftarkan diri untuk mengakses halaman inventaris tersebut. Kemudian kami memberikan banyak alternatif link di sini. Beberapa alternatif link di sini yaitu seperti sosial media dari Kapuas serta nomor yang dapat dihubungi. Kemudian untuk eh, yang lain-lain seperti fitur ini itu masih kami arahkan ke home, dan ini kami masih mencoba untuk mengembangkannya. Oke, kemudian kita coba ke register. Baik, di register ini kami akan mengirim data menggunakan JavaScript. Jadi, setiap sistem di sini menggunakan Ajax dan jQuery sebagai perantara antara backend dan frontend, atau istilahnya kita bisa sebut dengan API sederhananya. Jadi, di sini kami selalu menggunakan metode post untuk setiap ID, dan untuk di registrasi sendiri terdapat ID khusus. Di sini kami menyediakan 2 alternatif tampil juga, yaitu untuk register dan untuk login. Untuk register akan mendaftarkan pengguna baru ke dalam database. Sedangkan apabila pengguna sudah mendaftar, maka pengguna akan mendapatkan akses untuk login. Dan untuk di login sama seperti register, tapi di login pengguna hanya boleh atau hanya bisa untuk memasukkan username dan password. Hanya perlu masukkan username dan password. Dan kami menyediakan fitur untuk remember me di sini. Kemudian untuk lupa password sendiri, kami masih mengembangkannya. Jadi kami masih belum menyelesaikan fitur tersebut. Mungkin di update selanjutnya saya akan memberikan keterangannya. Selanjutnya untuk di inventory.php. Jadi ini saya sedikit klarifikasi bahwasanya tidak ada kaitan atau relation antara user dan inventory. Jadi ini adalah inventory kita bersama. Ya, karena kami memang belum mendapatkan atau memahami bagaimana logika di balik relational database. Kemudian kami menggunakan library Bootstrap di sini untuk mendapatkan kelas-kelas yang responsif dan mudah digunakan. Kemudian ini juga kami belum, dan ini saya juga belum.
Ini adalah db.php atau inilah database-nya. Nah, database kami ini menggunakan nama host dari hosting gratis, dan db name-nya adalah, ya maaf saya tidak bisa membiarkan passwordnya terlihat, jadi saya kosongkan, username juga saya kosongkan. Jadi saya hanya memberikan nama host dan db name. Nah, kemudian ini adalah action.php sebagai server dari semua operasi di sini. Jadi di sini kami menggunakan sebuah kondisi array exists, itu ketika action dengan token get. Nah, jadi karena beberapa kali error di dalam sistem JavaScript kami menggunakan kondisi di mana ketika get mengandung action, maka baru kita gunakan get action. Jika tidak, maka akan menggunakan isSet. Nah, di sini kami mengirim sinyal melalui JavaScript untuk mendapatkan pesan action. Di sini ada beberapa pesan action, yaitu yang pertama adalah fetch data. Fetch data ini berfungsi untuk mengambil data dari database, yaitu berupa produk. Jadi ini adalah produk database. Kemudian insert data berfungsi untuk menambahkan produk ke dalam tabel. Di sini ada beberapa variabel untuk menambahkan produk. Kemudian untuk logika penambahan image atau gambar. Jadi nama original itu kita gunakan untuk ditambahkan kode unik dan waktu ketika mengupload. Jadi segala image yang di upload akan masuk ke dalam folder uploads dengan format unique ID, tanggal, serta nama image. Kemudian ini adalah query untuk menambahkan data produk, dan ini adalah status code yang akan ditampilkan kepada user ketika berhasil berinteraksi dengan tombol-tombol di sana. Ya, selanjutnya adalah fetch single. Jadi fetch single ini adalah mengambil produk secara individu. Tujuannya adalah untuk melakukan edit data. Jadi kita ambil salah satu produk dan kita akan lakukan update data dengan mengambil nama dari produk, kemudian elemen-elemen lainnya. Nah, untuk logika pengubahan image atau foto, jadi kita ubah dari original name atau nama aslinya itu, kemudian menjadi ini kalau tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau dia mau update gambar, logikanya sama, tapi ini akan menghapus image old. Tapi ketika tidak, ya kita masih menggunakan image old. Nah, kemudian seperti biasa gunakan query database product dan nama lagi, update product dan di set masing-masing variabel. Oke, ini adalah kondisi-kondisi lainnya. Kemudian ini untuk action delete data, kita simpel saja menggunakan query delete untuk ID-nya. Jadi kita gunakan ID untuk delete. Kemudian untuk logika register, kami menggunakan 3 fungsi pembantu untuk untuk menambahkan data user, data admin. Jadi yang pertama adalah email, yang kedua adalah password, yang ketiga adalah username. Jadi kami menggunakan validate username ini untuk memvalidasi keberadaan username yang ada di
database kami. Validate password adalah untuk memvalidasi password yang telah kami berikan persyaratan bahwasanya harus mengandung karakter A sampai Z dan setidaknya mengandung huruf, maksudnya bilangan atau angka. Kemudian untuk memvalidasi email, kami menggunakan filter validate email sebagai tolak ukur. Jadi menggunakan bawaan dari PHP. Nah, jadi di sini kami mengambil parameter register user, di mana itu terdapat nama, username, email, password, dan tanggal buat akunnya. Kemudian, ini jika ada yang kosong, maka akan keluar pesan error. Jika email yang tidak tervalidasi, maka email tidak valid, dan lain-lain. Kemudian ini adalah logika untuk mengenkripsi password. Jadi kami menggunakan algoritma password decrypt bawaan dari PHP, dan ini akan mengenkripsi value dari string password dalam bentuk string tersebut. Kemudian kami mengassign value-nya ke tanda-tandanya untuk mencegah adanya SQL injection. Dan untuk login ini hampir sama, cuman lebih panjang logikanya karena kita harus mencari username-nya, kemudian menyesuaikan password-nya, dan untuk menyesuaikan session cookie-nya, Jadi jika user memencet remember me, maka kami akan mengambil parameter rem atau ID dari button remember me-nya untuk menyimpan cookie. Dan ini akan berlangsung selama 86.400 kali 30 detik. Tentu saja. Kemudian ini adalah lagi untuk lupakan password, tapi kami sayang sekali belum menemukan. Masih dalam tahap pengembangan. Jadi akan kami berikan update ke depannya. Nah, ini untuk mengupdate profile picture juga masih belum berhasil. Kemudian ya, itu adalah logika dari PHP, servers PHP-nya. Mari kita beranjak ke API JavaScript-nya. Jadi di sini saya menggunakan database, yaitu database CSS. Itu juga merupakan salah satu bentuk untuk menampilkan data produk. Nah, jadi ini seperti yang dijelaskan tadi. Kami menggunakan Ajax untuk memberikan sinyal, ya, bila bisa dibilang sinyal. Kemudian akan men-trigger kemunculan data ini. Ini produk, kemudian ini adalah fungsi untuk menambahkan data. Jadi ini adalah insert form yang akan dikirimkan melalui inventory.php tadi, akan mengirimkan sinyal submit ke JavaScript, lalu akan memberikan parameter insert form dan insert button yang akan di-disable. Nah, jadi kalau terjadi error, maka insert button akan terdisable, tidak bisa diaktifkan. Kemudian di setiap fungsi ini saya memberikan edit prevent default sebagai pencegahan untuk resubmission. Nah, jadi ini adalah status code apabila berhasil, ya. Nah, ini untuk edit data. Kami mengambil masing-masing ID dari edit form. Nah, ini karena value yang berbeda-beda yang akan dikirim dari edit,
kami harus cantumkan satu-satu, sama seperti yang ini, insert data. Kemudian untuk edit form, update data in database. Nah, ini adalah untuk mengedit data. Yang ini untuk mengambil ya. Yang ini untuk mengambil data, yang ini untuk mengupdate data. Kemudian ini adalah delete button untuk delete data. Nanti delete button ini akan memberikan fungsi untuk mendelete dan akan muncul pesan konfirmasi delete. Nanti akan didemokan di front end, seperti yang didemokan di front end maksud saya. Kemudian ini adalah add user. Jadi kami menggunakan beberapa logika ya, logika sederhana. Nah, jadi untuk di login button, untuk di login maksud saya, maaf. Nah, jadi untuk di login, saat kita memencet tombol lupa, maka login box akan hilang dan yang muncul adalah forget password. Karena yang awalnya hilang itu adalah di mana ya loginnya, where's the login button, the login PHP, sorry. Nah, karena forget password akan di none, kan sini kami buat dia show ketika forget button dipencet. Kemudian ini adalah validasi untuk login form, regis form, dan forget password form. Untuk logika regis form hampir sama, cuman kita fetch data dari user yang tadi. Untuk ini ajaxnya, ini forget password. Nah, ini adalah ketika logout. Jadi ketika user memilih logout, cookies akan dihilangkan serta Windows akan mengarah ke index.php. Kemudian user tidak akan dapat mengakses page apapun lagi. Dan inilah animasi untuk blur. Baik, sekian dari penjelasan backend saya. Terima kasih telah menyaksikan.